Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kartika Sari dengan NPM 19 15 041 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedimentasi, materi dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1. Apa sih itu sedimentasi? Sedimentasi merupakan suatu proses untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat di dalam suspensi. Sedimentasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat. Dalam proses sedimentasi, cairan ditahan, sedangkan padatannya bebas bergerak. Pengendapan ini dapat dilakukan oleh pemanfaatan gaya gravitasi. Yang selanjutnya itu ada mekanisme sedimentasi. Untuk menggambarkan suatu metode penentuan kecepatan, pengendapan, dan mekanisme pengendapan, uji pengendapan batch dilakukan untuk menetapkan suatu bubur dengan konsentrasi padatan yang seragam. Jadi mekanisme sedimentasi itu bisa secara batch. Berikut merupakan skema dari mekanisme sedimentasi secara batch yang nanti akan saya jelaskan secara terperinci. Yang pertama itu ada original uniform suspension, di mana pada tahap ini merupakan tahap awal. Seluruh partikel mengendap secara bebas pada zona B, atau zona suspension zone. Zona suspension zone sendiri merupakan suatu fluida atau cairan yang mengandung partikel tertentu. Sedangkan pada original uniform suspension ini terdapat Z. Z ini merupakan nilai ketinggian dari interface antar mukanya. Selanjutnya ada zone of settling after a given time. Mekanisme sedimentasi secara batch. Yang pertama ada original uniform suspension. Pada bagian ini merupakan zona B. Zona B ini sendiri merupakan kondisi awal dari pengendapan, di mana seluruh partikel akan bergerak bebas pada suspensinya. Suspensi itu sendiri merupakan zona yang dalamnya suatu fluida atau cairan yang mengandung partikel tertentu. Sedangkan pada nilai Z sendiri, ini merupakan ketinggian interface antar mukanya. Selanjutnya itu ada zone of settling after a given time. Jadi, proses pengendapan yang lama itu akan mengakibatkan nilai Z atau ketinggian surface-nya akan menurun dan akan membentuk zona A, B, C, dan D. Zona D sendiri itu merupakan partikel yang telah terendap di bawah permukaan. Sedangkan pada zona C ini merupakan transition layer yang merupakan gabungan partikel dari zona B dan zona D. Kemudian yang bagian B itu merupakan suspension zone. Yang A itu merupakan clear liquid zone. Nilai Z di sini merupakan ketinggian. Selanjutnya pada tahap kedua ini merupakan zone of settling after a given time. Seiring dengan berjalannya waktu, nilai Z atau ketinggian surface akan menurun dan akan membentuk zona-zona, yaitu zona A, B, C, dan D. Zona A, B, C, dan D. Zona D sendiri ini merupakan zona yang mengandung partikel yang telah terendapkan di bawah. Kemudian ada zona C. Zona C ini merupakan transition layer. Pada zona ini terdapat partikel yang bervariasi atau gabungan partikel antara partikel yang terdapat pada zona D dan partikel yang terdapat pada zona B. Selanjutnya itu pada zona yang B. Zona B ini merupakan suspension zone. Dan yang terakhir
itu ada zona A yang merupakan clear liquid zone. Sedangkan nilai Z-nya sendiri ini merupakan ketinggian surface-nya. Selanjutnya pada tahap ketiga ini merupakan compression of zone di after zone B and D behavior. Pada gambar tahap B ini atau tahap kedua yang tadinya ada 4 zona, yaitu zona A, zona B, zona C, dan zona D. Beriring dengan bertambahnya waktu semakin lama, pada tahap ketiga ini, zona B dan C akan menghilang dan akan terjadinya compression yang pertama kali. Di tahap ketiga ini, terjadinya peningkatan pada zona A dan penurunan panjang pada zona D. Proses compression pada tahap ketiga ini itu dinamakan titik kritikal atau momen kritikal. Sedangkan nilai Z-nya ini akan mengalami penurunan dan nilai pada zona D ini merupakan penurunan yang diikuti dengan bertambahnya viskositas atau konsentrasi partikel pada zona D. Sedangkan yang zona A ini merupakan clear liquid yang semakin bertambah. Tahap selanjutnya, ini ada clear liquid interface height Z versus time of settling. Untuk menentukan kecepatan pengendapan sangatlah bervariasi tergantung pada jenis hubungannya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara perubahan ketinggian interface versus waktu. Jadi, diketahui bahwa perubahan antar tinggi interface versus waktu menjelaskan untuk menghitung kecepatan sedimentasi partikel di dalam slurry sebagai fungsi waktu dengan cara mencari gradien kurva pada waktu yang diinginkan. Jadi, perumusannya itu VL sama dengan T G alpha sama dengan ZI min ZL per theta L. Dengan dimana VL-nya sendiri itu merupakan kecepatan sedimentasi dengan satuan cm per detik. Delta L-nya itu merupakan delta L yang ini merupakan waktu sedimentasi dengan satuan detik. Dan alpanya ini merupakan sudut yang dibentuk oleh gradien kurva pada waktu. Selanjutnya, untuk menentukan konsentrasi slurry pada zona dengan kecepatan VL itu dapat dirumuskan sebagai berikut. CL sama dengan C0 dikali Z0 per ZI, di mana CL-nya itu sendiri merupakan konsentrasi slurry pada waktu delta L, sedangkan C0-nya itu merupakan konsentrasi slurry pada mula-mula. Sekian dari penjelasan saya mengenai sedimentasi dan mekanisme sedimentasi secara batch. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.